Dasar Hukum Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa. Adapun pokok pembahasan dalam video saya kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa, yang meliputi apa sih sebenarnya pengadaan barang dan jasa itu dan bagaimana alur dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, dasar hukum di sini merupakan landasan atau acuan dalam proses pengadaan barang ataupun jasa. Dan yang ketiga itu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, studi kasus dalam proses pengadaan barang dan jasa. Baiklah, langsung saja pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Apa sih sebenarnya pengadaan barang dan jasa itu? Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan ataupun mewujudkan barang ataupun jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode, proses, dan cara tertentu dengan melalui kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Esensi dari pengadaan barang dan jasa adalah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka kedua belah pihak harus selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada aturan, etika, dan norma yang berlaku. Nah, adapun alur pengadaan barang dan jasa yaitu awalnya membuat rencana umum pengadaan bersama pejabat pembuat keputusan atau PPK. Kemudian, menetapkan sumber anggaran yang bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah. Selanjutnya, melakukan paket pengadaan. Maksudnya yaitu mengelompokkan pekerjaan yang sejenis untuk keberhasilan dalam mencapai output ataupun hasil pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan, antara lain prinsip efektif dan efisien. Setelah itu, menetapkan metode apa yang digunakan dalam proses pengadaan sesuai dengan paket pengadaan, seperti e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Setelah itu, melakukan proses pengadaan. Proses pengadaan ada 2. Yang pertama, melalui swakelola. Maksudnya yaitu cara memperoleh barang ataupun jasa yang dikerjakan sendiri oleh pihak-pihak terkait. Yang kedua, melalui penyedia. Maksudnya yaitu cara memperoleh barang ataupun jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Setelah mengetahui proses mana yang dipilih, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan kontrak pelaksanaan dan pemeriksaan pekerjaan. Setelah semuanya sesuai, maka tahap terakhir yaitu melakukan pembayaran. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai dasar hukum dalam proses pengadaan barang ataupun jasa. Yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Menurut Kepres ini, suatu pengadaan barang ataupun jasa harus mencantumkan nilai dan harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat pembayarannya. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Menurut Peraturan Presiden ini, perubahan kontrak yang disebabkan oleh masalah administrasi dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Menurut Peraturan Presiden ini, yaitu mengenai pengaturan atas pengadaan barang ataupun jasa, harus memberikan nilai ataupun manfaat yang sebesar-besarnya atau value of money dan mampu memberikan kontribusi besar dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peran usaha kecil dan usaha menengah. Dalam video ini, saya juga membahas mengenai subjek hukum dalam pengadaan barang ataupun jasa. Yang pertama, dari sisi pengguna barang ataupun jasa itu sendiri, seperti pemerintah ataupun institusi yang membutuhkan barang ataupun jasa. Yang kedua, dari sisi penyedia barang ataupun jasa, yaitu badan usaha ataupun orang yang menyediakan barang ataupun jasa. Selain subjek, ada juga hubungan hukum dalam pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, hukum administrasi negara. Hukum ini mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna
pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang ataupun jasa. Yang kedua, hukum perdata. Hukum ini mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang ataupun jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang ataupun jasa. Dan yang ketiga itu hukum pidana. Hukum pidana sendiri mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang ataupun jasa. Nah, pokok pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, ada 8 pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang pertama ada pengguna anggaran atau yang disebut sebagai PA, merupakan pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran. Misalnya seperti bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kuasa pengguna anggaran atau yang disebut sebagai KPA, merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN ataupun APBD. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pejabat pembuat komitmen atau yang disebut sebagai PPK, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang ataupun jasa. Kemudian yang keempat ada unit layanan pengadaan atau yang disingkat sebagai ULP, yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang ataupun jasa yang sifatnya permanen, dapat berdiri sendiri ataupun melekat pada unit yang sudah ada. Selanjutnya, pihak yang terlibat kelima yaitu pejabat pengadaan, merupakan pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan secara langsung, penunjukan langsung, dan e-forecasting. Yang keenam ada panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan yang ditetapkan oleh PA atau KPA yang bertugas memeriksa diri dan menerima hasil pekerjaan. Yang ketujuh ada aparat pengawas intern pemerintahan atau yang disebut sebagai APIP, merupakan aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, ada penyedia barang ataupun jasa, merupakan badan usaha ataupun orang yang menyediakan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi atau lainnya. Di sini saya mengambil sebuah studi kasus dalam proyek pembangunan jalan tol. Misalnya, proyek pembangunan jalan tol Kuala Tanjung Parapat. Dalam pembangunan jalan tol ini, ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, seperti pemerintah Kabupaten Batubara membuat unit layanan pengadaan atau ULP yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang ataupun barang jasa pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ULP ini, diperlukanlah tender yang terlibat dalam proses pengadaan barang ataupun jasa. Maka, tender yang harus bertanggung jawab dalam proyek pembangunan jalan tol ini adalah Dinas Pekerja Umum Kabupaten Batubara yang kemudian dibantu oleh sebuah perusahaan yang bernama PT Wika. Maka dari itu, Dinas Pekerja Umum dan PT Wika saling bekerja sama dalam proyek pembangunan jalan tol ini. Proyek pembangunan jalan tol ini, pemerintah melalui Dinas Pekerja Umum merupakan sebagai pihak pengguna dari barang ataupun jasa, sedangkan PT Wika di sini sebagai penyedia barang ataupun jasa. PT Wika menyediakan ataupun menjual barang ataupun jasa yang diperlukan dalam proyek pembangunan jalan tol. Barang dan jasa tersebut seperti beton, besi, material, hingga jasa konstruksi yang digunakan dalam proyek pembangunan ini. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka akan mengurangi anggaran yang dikeluarkan dan kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Baiklah, cukup sekian video pembahasan dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.